Baik. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam, kapanpun Bapak menontonnya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Fauzan Ramadan, yang telah mempersilahkan kami untuk diberikan waktu kepada kelompok 7 ini untuk mempresentasikan hasil analisis kami. Oke, baik, akan kami buka presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Stefanus Disano Pramatana, yang kedua ada Anindita Febriandini, dan yang terakhir ada Miftahul Falah. Kelompok 7 ini akan mempresentasikan analisis terhadap pola pemesanan produk dan status pengiriman untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan kepuasan pelanggan. Yang dimana dari hasil laporan kami ini, kami menentukan objektif ada 4, yaitu yang pertama, mengintegrasikan data pelanggan, kantor, pembayaran, dan pemesanan ke dalam data warehouse untuk mendukung analisis terstruktur guna meningkatkan efisiensi rantai pasok. Yang kedua, mengidentifikasi pola pemesanan untuk pola pemesanan produk berdasarkan waktu, jenis produk, dan status pengiriman untuk mengoptimalkan perencanaan stok dan logistik. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara status pengiriman dan profil pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengiriman yang lebih cepat dan juga akurat. Yang keempat, yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan STAR Scheme sebagai dasar analisis OLAP untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok dan kepuasan pelanggan tersendiri. Selanjutnya, ada beberapa data yang kami gunakan. Di sini ada 5 data, yaitu ada data orders, produk, customers, office, kata sedikit file yang fact table, dan juga bagian payment. Untuk measures-nya itu ada 5, yaitu quantity order, price each, total amount, amount ENT, dan deliver time. Yang dimana dari sini kami membuat dimension table-nya ada 5. Yang pertama ada dim customer yang berisikan customer number, customer first name, last name, phone, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada dim product, yaitu ada product code, ada product name, product description, dan lain-lain. Lalu untuk dim office itu ada office code sebagai primary key, office city, office phone, dan lain-lain. Lalu ada dim order yang mana primary key-nya adalah order number, ada order date, required date, dan lain-lain. Lalu untuk dim payment sendiri, primary key-nya adalah check number, dan juga ada payment date. Selanjutnya, dari kelima dimension table, measures, dan juga fact table ini kami implementasikan star scheme di RDBMS, yang mana ini akan menjadi dukungan untuk pembuatan online analytic processing, yaitu OLAP. Nah, di sini kita sudah membuat kelima ininya, dimension tables-nya. Lalu untuk fact order-nya juga di bagian tengah, yang mana terhubung kepada semua bagian dari dimension table. Yang mana dari star scheme ini nantinya akan menjadi dukungan untuk pembuatan OLAP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kak Yesana atas kesempatannya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan implementasi ETL pada PDI atau Pentaho Data Integration. Nah, setelah kita mendapatkan struktur star skemanya, kita struktur star skema ini nanti akan jadi rujukan data-data yang akan digunakan dalam proses ETL-nya nanti. Selanjutnya kita perlu di sini kami itu membuat kita pecah menjadi beberapa transformation gitu. Jadi nanti di sini itu ada transformation untuk meload dim customer, kemudian dim produk, dimension produk, kemudian dimension office, kemudian dimension order, dimension payment, dan fact order atau tabel faktanya sendiri. Nah, nanti dari transformation ini, nanti kita akan jalankan menjadi satu di file job yang kita buat nantinya, yang sudah kita buat. Nah, di bagian load dimension customer, kemudian dimension product, dimension office, dimension order, dan dimension payment,
itu kita di sini processingnya cuman sekedar mengekstrak dari CSV file input menjadi table output ataupun dari table input yaitu dari pemesanan.sql yang sudah disediakan menjadi table output lagi. Nah, di bagian transformation fake order ini tuh nanti kita akan melakukan apa namanya transform yaitu menggunakan join. Kita akan melakukan join di mana agar semua kolom-kolom datanya itu dapat tergabung dalam satu tabel database. Kemudian setelah itu eh, dari input order dan checkout sudah kita gabung, kemudian lanjut lagi ke input produk kita gabung, ke payment input juga kita gabung. Nah, setelah itu kita di sini melakukan beberapa kalkulasi, yaitu di bagian total amount dan delivery time, karena kita juga ada measures di mana total amount ini itu untuk mengetahui berapa total shoppingnya, kemudian delivery time untuk mengetahui eh, berapa lama proses pengiriman antar eh, antar pemesanan gitu. Setelah itu kemudian di sini kita melakukan select values untuk apa namanya agar sesuai dengan star skema yang kita buat nantinya kolom-kolom tabel di fact table-nya. Nah, tadi kan di fact table-nya tadi di sini tuh ada customer number, kemudian customer number, kemudian juga ada order number, itu semua kita pilih, kita lakukan di select values-nya. Nah, setelah itu kita akan melakukan running semua transformasinya itu menggunakan file job yang udah kita buat. Mari kita coba running. Nah, oke. Sudah terbuat dan kita juga dari awal sebenarnya udah membuat dua database ya. Pertama database untuk targetnya yaitu kita beri nama Dewi underscore pemesanan di sini. Kemudian ada database untuk sebagai sumbernya untuk biar kita bisa ngambil data-data yang udah disediain di dataset pemesanan.sql. Nah, di sini tabel targetnya udah ada dan hasilnya untuk fact ordernya seperti ini. Selanjutnya, fact order semua tabel target ini tuh nanti akan dipakai untuk melakukan analisis OLAP yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, setelah melakukan ETL, selanjutnya itu adalah mengenai hasil dan juga evaluasi terhadap objektifnya. Nah, di sini kami melakukan analisis menggunakan teknik OLAP atau OLAP dengan beberapa tekniknya yaitu ada roll up, drill down, slice, dan juga dice. Nah, untuk objektif yang pertama yaitu mengenai efisiensi rantai pasok. Di sini terdapat kantor di South Jaden, Palau, mencatat pendapatan tertinggi yaitu 362,4 miliar dari 5 pesanan, tetapi waktu pengiriman rata-ratanya itu di 12,6 juta detik. Lalu selanjutnya di sini ada di Milsurf di Spanyol, itu dengan pendapatan 124,2 miliar dengan 13,8 juta detik. Hal ini itu menunjukkan perlunya percepatan dari pengiriman. Nah, lalu pada objektif yang kedua, yaitu mengenai pola pemesanan, di sini ada produk burger, yaitu melonjak di November 1988 dengan 457 pesanan dengan status ship, menunjukkan pola musiman, dan untuk produk selanjutnya, yaitu pada yang bawahnya lah. Nah, yang pada produk milk itu terjual 160 unit dengan status done. Tetapi waktu pengirimannya itu ada di 13,8 juta detik. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa pengirimannya perlu diperbaiki kembali. Lalu pada objektif yang ketiga,
yaitu mengenai kepuasan pelanggan. Nah, pelanggan premium yaitu ada Graham Sterling dengan total kredit 364 juta, mempunyai 5 pesanan down dengan waktu pengiriman yang sangat lama. Lalu selanjutnya terdapat kota Novel File, konsisten tapi tetap pemesanannya terlambat, yaitu ada di 13,6 sampai 13,8 juta detik. Nah, dari hasil analisis tadi, kita menggunakan Starscam dan juga ETL. Hasilnya bahwa objektif integrasi data tercapai melalui Starschema yang memungkinkan analisis multidimensi. Lalu, pola pemesanan juga teridentifikasi mendukung perencanaan untuk stok musiman. Dan yang terakhir yaitu hubungan status pengiriman dan profil pelanggan yang terlihat, tetapi waktu pengiriman masih menjadi bottleneck yang perlu diatasi untuk kepuasan pelanggannya. Namun, secara keseluruhan, efisiensi rantai pasok sedikit meningkat, tetapi kepuasan pelanggan perlu perhatian lebih, terlebih lagi pada kecepatan pengiriman. Oke, begitulah presentasi dari kami dengan data warehouse dan business intelligence. Kami berhasil mengintegrasikan data, mengidentifikasi pola, dan memberikan wawasan untuk efisiensi rantai pasok serta kepuasan pelanggannya. Terima kasih atas perhatiannya.